Salam sehat, salam kimia untuk sobat pembelajar dan anak-anak belajar semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Perkenalkan, saya Made Darmo dari SMA Negeri 1 Sukawati. Dalam kesempatan kali ini akan mendampingi sobat pembelajar untuk mempelajari atau membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Permasalahan kita adalah yang pertama, apa itu kelarutan? Yang kedua, apa itu hasil kelarutan? Yang ketiga, bagaimana menghitung kelarutan zat sukar larut? Yang keempat, bagaimana kelarutan zat sukar larut dalam pelarut yang mengandung ion senama? Jadi ada 4 permasalahan yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini, yang kita akan bahas sebagai berikut. Kelarutan ada sering disebut dengan S besar, dan hasil kali kelarutan sering disebut dengan KSP. Nah, kelarutan adalah, ini perhatikan, kelarutan adalah banyaknya mol terlarut dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer untuk membentuk larutan jenuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, jadi ada A adalah jenis zat terlarut, ada jenis pelarut, dan juga suhu. Jadi ada faktor terlarut, faktor pelarut, dan suhu yang dapat mempengaruhi kelarutan zat yang sukar larut. Nah, kemudian kita lihat hasil kali kelarutan adalah hasil kali ion-ion elektrolit larutan jenuh dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Ya, ini reaksinya, perhatikan. Misalnya zatnya adalah AMBN, ini wujudnya padat. Terion dalam keadaan seimbang menghasilkan AN+ dengan koefisien M, wujudnya larutan, dan BM- dengan koefisien N dalam wujud larutan. Nah, kalau kita buat reaksi keseimbangannya adalah K. K adalah konsentrasi dari AN+ nya dipangkatkan dengan M, koefisiennya A, dikali konsentrasi BM- dipangkatkan koefisien N, dibagi konsentrasi zat ANBN. Nah, kalau kita pindahkan sekarang, karena ANBN-nya sukar larut atau konsentrasinya hampir tetap, maka kita bawa dia ke ruas kiri sehingga menjadi KSP ANBN sama dengan konsentrasi dari AN+ dipangkatkan dengan koefisiennya M, dikali konsentrasi BM- dipangkatkan N, koefisiennya B. Nah, itulah rumusan dari KSP secara umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Ya, misalnya kita punya zat PbS yang sukar larut, wujudnya padat. Dia akan terion dalam keadaan seimbang menghasilkan Pb2+ larutan ditambah S2- larutan. Nah, kalau kita ingin rumuskan KSP-nya adalah, ya, jadi KSP dari PbS, jadi konsentrasinya Pb2+ pangkat 1, tapi angka 1 tidak ada tulis karena koefisiennya Pb1, dikali konsentrasi S2- juga pangkat 1, karena di sini koefisien 1.
Saya ulang, sini perhatikan koefisiennya Pb1, S2-nya 1, sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi S2-. Kita lihat contoh yang kedua, misalnya Ca kurung OH 2 kali, wujudnya padat. Terion dalam keadaan setimbang menghasilkan Ca2 plus larutan ditambah 2 OH min larutan. Nah, sekarang perhatikan reaksinya. Di sini koefisiennya 1, Ca2 plusnya 1, OH minnya koefisiennya 2. Maka KSP dari Ca OH 2 kali sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 dikalikan konsentrasi OH min pangkat 2. Karena OH minnya koefisiennya 2. Maka konsentrasi OH minnya dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita coba bagaimana menghitung kelarutan atau S dari suatu zat yang sukar larut. Perhatikan contohnya. Misalnya, kita menghitung kelarutan AgCl dalam air. Diketahui KSP AgCl sama dengan 10 pangkat min 10. Nah, sesuai dengan definisi tadi, KSP itu adalah hasil kali dari ion-ionnya. Maka dari itu kita buat dulu reaksi ionisasinya. Di AgCl terion menjadi Ag plus 1 ditambah Cl min 1. Maka ini kita misalkan S, kelarutannya ini adalah S. Nah, lalu kita rumuskan KSP-nya. KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag plusnya pangkat 1 dikali konsentrasi Cl minnya pangkat 1. Tinggal masukkan sekarang, karena Ag plusnya S, kemudian Cl minnya sebenarnya S, M, ya, saya ulang. Konsentrasi Ag plusnya kita misalkan dari S, Cl minnya adalah S. Jadi, KSP-nya kita ganti dengan 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Nah, maka S sama dengan akar 10 pangkat min 10. Kalau kita hitung, jadi S atau kelarutannya dalam air sama dengan 10 pangkat min 5 M. Oke, lanjut. Ya, jadi ini ada rumusan umum. Jadi kalau menghitung S sama dengan akar KSP. Jadi akar KSP. Nah, itu untuk senyawa biner. Ya, biner itu artinya senyawa yang menghasilkan 2 ion. Misalkan 1 ion Ag+, 1 ion Cl-. Berarti dia menghasilkan 2 ion, maka disebut dengan senyawa biner. Kita ambil contoh yang kedua, misalnya kita menghitung kelarutan Fe kurung OH 2 kali dalam air, di mana KSP FeOH 2 kalinya diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 14. Langkah pertama, kita buat dulu reaksi ionisasinya, keseimbangannya. FeOH 2 kali terion menjadi Fe2 plus ditambah 2 OH min. Sekarang perhatikan, ini koefisiennya 1, maka kita isi S, koefisiennya 2, diisi 2S. Ya. Nah, jadi KSP-nya FeOH 2 kali sama dengan konsentrasi Fe2 plusnya sama dengan S, dikali konsentrasi OH minnya 2S dipangkatkan 2. Saya ulang, KSP Fe2 kali sama dengan konsentrasi Fe2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 kali konsentrasi OH min pangkat 2 karena koefisiennya OH min 2. Lalu kita ganti konsentrasi Fe2 plusnya adalah S dan konsentrasi OH min adalah 2S.
Lalu kita masukkan KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 14 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Ya, jadi hasilnya menjadi 2S pangkat 2 kali S, ini akan sama dengan 4S pangkat 3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 14. Kalau kita buat S sekarang, S sama dengan akar pangkat 3 16, jadi 1,6-nya kita ganti dengan 16, lalu dikali 10 pangkat min 15 dibagi 4. Perhatikan susunannya. 4S pangkat 3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 14. Ini kita ubah dalam bentuk bakunya menjadi 16 kali 10 pangkat min 15. Sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari 16 kali 10 pangkat min 15 dibagi 4. Nah, ini kalau kita selesaikan hasilnya, jadi S kelarutannya sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali 10 pangkat min 5 M. Nah, ini perhatikan, jadi S itu sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Nah, ini untuk binirnya, perhatikan ya. Untuk triner ya, triner artinya menghasilkan 3 ion. S-nya sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Nah, lanjut lagi. Misalnya kita akan menghitung kelarutan AlOH 3 kali dalam air. KSP-nya diketahui 3,1 kali 10 pangkat min 15. Maka kita buat dulu reaksi ionisasinya. Dalam keadaan seimbang, AlOH 3 kali menjadi Al3 plus 3 OH min. Di sini 1, maka S, dan sini 3 adalah 3S. Lalu KSP-nya kita rumuskan. KSP AlOH 3 kali sama dengan konsentrasinya Al3 plus pangkat 1 kali konsentrasi OH min pangkat 3. Kita masukkan konsentrasi Al3 plusnya adalah S, konsentrasi OH minnya adalah 3S. Kita masukkan harga KSP-nya 3,7 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S dikali kurung 3S pangkat 3. Ini akan sama dengan, jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. S pangkat 1 kali S pangkat 3 sama dengan S pangkat 4. Berarti 27 S pangkat 4 sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 15. Ya. Jadi di sini bisa perhatikan KSP-nya 3,7 yang benar ya. Oke. 2,27 S pangkat 4 sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 15. Kalau kita selesaikan, maka S-nya atau kelarutannya sama dengan akar pangkat 4 KSP-nya setelah kita ubah bentuk bakunya 3,7-nya kita ubah menjadi 37 kali 10 pangkat min 16 dibagi 27. Kalau kita selesaikan, S-nya akan menghasilkan atau kelarutannya sama dengan akar pangkat 4 1,37 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini perhatikan, kalau S akar pangkat 4 KSP dibagi 27, nah itu adalah untuk senyawa yang kuaterner atau menghasilkan 4 ion. Di sini perhatikan ionnya, 1 ion Al3 plus dan 3 ion OH-, sehingga dia menghasilkan 4 ion ya, kuaterner.
Agak catatan sekarang untuk anak ketahui. Nah, untuk senyawa biner, perhatikan KSP-nya sama dengan S kuadrat. Atau S sama dengan akar KSP. Ya. Kalau untuk senyawa triner, ini triner 3 ion ya. KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. S-nya sama dengan akar pangkat 3, KSP dibagi 4. Ya. Kalau untuk senyawa yang kuaterner menghasilkan 4 ion, KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Atau S sama dengan akar pangkat 4, KSP dibagi 27. Nah, ini ringkas untuk anak ketahui. Jadi ini untuk senyawa yang biner, contoh yang pertama, ini KSP-nya, S-nya. Nah, sehingga nanti anak bisa menghitung S jika diketahui KSP-nya, atau sebaliknya menghitung KSP jika diketahui S-nya. Ini perhatikan rumus-rumus yang perlu dicatat dalam benak masing-masing ya. Nah, sekarang kita menghitung kelarutan atau S dalam pelarut yang mengandung ion senama. Misalkan kita ingin menghitung AgCl, misalnya menghitung kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 m, di mana KSP-nya AgCl sama dengan 10 pangkat min 10. Jadi kita buat reaksi ketimbangnya dulu. Ini ketimbangnya untuk AgCl menjadi Ag plus plus Cl min. Ini seperti tadi, ini S, ini S. Ya. Kemudian reaksi dari ionisasi NaCl-nya kita rumuskan NaCl menjadi Na plus plus Cl min. Di sini konsentrasi NaCl 0,1 m, maka karena koefisiennya 1 berbanding 1 untuk NaCl dan Cl min, maka Cl min-nya juga 0,1 m. Nah, kalau kita rumuskan sekarang KSP-nya, KSP AgCl dalam larutan NaCl-nya Ag konsentrasi Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi Cl min pangkat 1. Konsentrasi dari Ag plusnya sekarang adalah S. Konsentrasi Cl min adalah S ditambah 0,1 m. Berarti S-nya dari AgCl, ini dia dari AgCl, S Cl min-nya, ini 0,1-nya dari garamnya. Nah, jadi konsentrasi Cl min-nya di sini adalah S ditambah 0,1 m. Nah, tetapi KSP-nya kita hitung S dikali 0,1. Kenapa demikian? Karena S dari Cl min yang berasal dari Ag diabaikan. Berarti ini kita abaikan ya. Ini diabaikan, maka yang kita masukkan dalam rumus adalah Cl min yang berasal dari NaCl, sehingga harga KSP-nya sama dengan S atau konsentrasi Ag plusnya dikali konsentrasi Cl min-nya yang berasal dari NaCl. Sedangkan Cl min dari AgCl kita abaikan. Nah, sehingga S-nya kita hitung, KSP-nya dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 10 dibagi 0,1 atau S sama dengan 10 pangkat min 9. Ya. Nah, di sini kelihatan ternyata bahwa kelarutan AgCl di dalam larutan yang mengandung ion sejenisnya lebih kecil dibandingkan kelarutan AgCl dalam air. Karena yang tadi kita hitung dalam air adalah 10 pangkat min 5. Sedangkan sekarang 10 pangkat min 9. Oke, sekian dulu untuk hari ini tentang kelarutan dan KSP dengan singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mencoba dan selamat belajar. Sekian, terima kasih.